Oke, silakan penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Maju lagi bang, maju lagi bang, maju lagi bang, maju lagi bang. Ada. Bang itu bergaul kamera. Bang Dery. Woi kamera video. Oke clear. Sambil jalan Pak, sambil jalan. Bapak sambil jalan. Ya, yo sambil jalan. Kasih. Ya Pak Arfi. Pagi Mas Muiz. Oke Pak Parno aman ya Pak Parno ya. Situasi dulu. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 70 Pitsus PPK 2024 Jakarta Pusat atas nama terdakwa Harvey Muiz dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa dihadapkan. Berapa? Satu ya, oke silakan. Penuntut umum? Marcella. Dari sini. Oke ya. Kemudian ini siapa? Brian. Oke, silakan penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDS 26-M.1-14-F-1-07-2024. Identitas terdakwa, nama lengkap Harvey Muiz, tempat lahir Ujung Pandang, umur 38 tahun, tanggal lahir 30 November 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal The Pakuan House, The Town House, F RT 03 RW 01 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1 Daikin University Melbourne. Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Maret sampai dengan sekarang. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Harvey Muiz yang mewakili PT Refine Bangkatin pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT Timah Tbk di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51 Kota Pangkal Pinang dan di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Bangka Belitung nomor 10A Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Novotel Pangkal Pinang, di hotel dan restoran Sofia yang berada di Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, Hotel Borobudur Jakarta, Hotel Novotel Bangka Belitung, yaitu pada bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bangka Belitung yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 153/KMA dan seterusnya tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Tamron alias Aon DKK, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Januari 2015 sampai dengan Maret 2019, Amir Syabana selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode
Mei 2018 sampai dengan November 2021 dan selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Juni 2020 sampai dengan November 2021. Rosbani selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019 sampai dengan Desember 2019. Bambang Gatot Aryono selaku Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM periode 2015 sampai dengan 2020. Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan tahun 2021. Emil Emirda selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode April 2017 sampai dengan Februari 2020. Tamron alias Aun selaku Beneficial Owner CV Venus Indi Perkasa dan PT Menara Cipta Mulya. Ahmad Albani selaku General Manager Operasional CV Venus Indi Perkasa dan General Manager Operasional PT Menara Cipta Mulya. Hasan C selaku Direktur Utama CV Venus Indi Perkasa. Kwan Yung alias Buyung selaku Pengepul Biji Timah atau Kolektor. Suwito Gunawan selaku Beneficial Owner PT Stanindo Inti Perkasa. MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa sejak tahun 2024. Kami ulangi, sejak tahun 2004. Robert Indarto selaku Direktur PT Sari Wiguna Bina Sentosa sejak tanggal 30 Desember 2019. Henry Lee selaku Beneficial Owner PT Tinindo Internusa. Fandi Lingga selaku Marketing PT Tinindo Internusa sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2018. Rosalina selaku Rosalina selaku General Manager Operasional PT Tinindo Internusa sejak Januari 2017 sampai dengan tahun 2020. Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin sejak tahun 2018. Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin sejak tahun 2017 yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah dalam berkas perkara terpisah secara melawan hukum, yaitu 1. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin mewakili PT Refine Bangkatin mengadakan pertemuan dengan Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alwin Abar selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Abar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. 2. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Muiz sebesar $500 sampai dengan $750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikelola oleh terdakwa Harvey Muiz atas nama PT Refine Bangkatin. 3. Terdakwa Harvey Muiz menginisiasi kerjasama sewa alat processing untuk pengelogaman PT Timah. Kami ulangi, untuk pengelogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki Competent Person atau CP antara lain CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk melakukan negosiasi dengan PT Timah terkait dengan sewa smelter swasta sehingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan atau feasibility study atau kajian yang memadai atau mendalam. 5. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine
PT River Bakatin bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Indonesia menyepakati dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja atau SPK di wilayah izin usaha pertambangan atau IU PT Timah TPK dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah TPK. Terdakwa Hafiz Muiz bersama dengan Suparta dan Reza Ardiasa selaku PT Refine Bakatin, Robert Indarto melalui PT Sari Wiguna Bina Sentosa, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Wan Yung alias Buyung, dan Hasanji alias Asin melalui CV Venus Inti Perkasa, Suwito Gunawan alias Awi dan Ebi Gunawan melalui PT Stanindo Perkasa, Henry Lee, Fandi Lingga, dan Rosalina melalui PT Tinindo Indonesia, Robert Indarto melalui PT Sari Wiguna Bina Sentosa melakukan kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah dengan PT Timah TPK yang tidak tertuang dalam RKAP PT Timah TPK maupun RKAP 5 Smelter beserta perusahaan afiliasinya dengan cara melakukan pembelian biji timah yang berasal dari penambangan ilegal dalam wilayah IU PT Timah TPK, dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Suranto Wibowo, Rusbani, dan Armir Syabana yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022, serta Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memberikan persetujuan revisi RKAP kepada PT Timah TPK tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai dan mendalam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah TPK berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. 7. Terdakwa Harvey Muiz bersama dengan Mokhtar Riza Palewita Brani, Emil Emidra, dan Alwin Albar menyepakati harga sewa peralatan processing pengelogaman sebesar $4.000 per ton untuk PT RBT dan $3.700 per ton untuk 4 smelter, yaitu PT Tinindo Indonesia, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa tanpa kajian atau feasibility study dengan kajian yang dibuat tanggal mundur. 8. Terdakwa Harvey Muiz melalui Helena selaku pemilik Quantum Skyline Exchange menerima biaya pengamanan dari perusahaan smelter yaitu PT Tinindo Indonesia, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Hafiz Muiz. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan 1. Pasal 124 ayat 3, Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Yunto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Pasal 2 ayat 1 huruf A, B, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 3. Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 97 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Pasal 13 ayat 2, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 34, Pasal 35 ayat 1 huruf A, D, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri SDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pasal 54 ayat 1, Pasal 55 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 Pasal 56 huruf B, D, E, G, I, dan C. Pasal 70 ayat Pasal 70 huruf A, Pasal 71 huruf D, H, D, H, dan C. Pasal 82 ayat 6 Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pembelian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pasal 3 ayat 1, Pasal 12 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Pasal 29 ayat 1, Pasal 44 ayat 2 huruf G, H, dan I Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. 8. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Permen BUMN Nomor 1 MPU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good
Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara. 9. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 18 tanggal 31 Januari 2019 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan pertambangan mineral dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 10. Lampiran 2 Keputusan Menteri ESDM nomor 1806 tanggal 30 April 2019 tentang format penyusunan RKP tahunan untuk IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi. Lampiran 5 Keputusan Menteri ESDM nomor 1806 K30 April 2019 tentang tata cara evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya untuk IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi. 12. Surat Keputusan Direksi PT Timah TBK SK 1276 tanggal 5 Juni 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan mitra usaha dalam rangka kerjasama pertambangan darat dan pertambangan laut di lingkungan PT Timah TBK. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 1. Memperkaya Amir Syabana sebesar 325.999. Kami ulangi, 325.999.998 rupiah. Memperkaya Suparta melalui PT Riven Bangkatin setidak-tidaknya sebesar 4.532.592.561 rupiah dan 56 sen. Memperkaya Tamron alias Aun melalui CV Venus Inti Perkasa setidaknya 3.660.991.640.663 rupiah dan 67 sen. Memperkaya Robert Indarto melalui PT Sari Wiguna Bina Sentosa setidak-tidaknya 1.273.291.788 rupiah dan 36 sen. Memperkaya Suwito Gunawan alias Awi melalui PT Stanindo Inti Perkasa setidak-tidaknya 2.200.628.766 rupiah dan 6 sen. Memperkaya Hendri melalui PT Tinindo Internusa setidaknya 1.052.579.599 rupiah dan 19 sen. Memperkaya 375 mitra usaha jasa pertambangan diantaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama setidak-tidaknya 10.387.991.000, kami ulangi 91.224.913 rupiah. Memperkaya diantaranya CV Indo Metal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri atau KKM setidak-tidaknya 4.649.462.396 rupiah. Memperkaya Emil Emindra melalui CV Salsabila setidak-tidaknya 986.799.408.690 rupiah. Memperkaya terdakwa Harvey Muiz dan Helena setidak-tidaknya 420 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar 300.003.263.938. Kami ulangi 3.263.938.131 rupiah dan 14 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE 04.03 garis datar 522 garis miring D5 garis miring 03 garis miring 2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Badan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKI. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Kami silakan. Berdasarkan akta nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 Notaris Imas Fatimah SH
yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal 1 April 1977, tambahan Berita Negara nomor 200 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor YA 5/6517 tanggal 5 Februari 1977 dengan beberapa kali perubahan sampai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Timah Tbk nomor 6 tahun 2003. PT Timah Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha penambangan timah terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. PT Timah Tbk berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki wilayah izin usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. PT Timah Tbk sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dipimpin oleh jajaran direksi dan komisaris yang bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab untuk menjalankan operasi perusahaan sebagai berikut. Jajaran direksi sebagaimana tabel tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sampai dengan tahun 2002 kami anggap bacakan. Lanjut ke halaman 11. PT Timah Tbk memiliki IUP untuk penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut. 1. Di Kabupaten Bangka Induk dengan luas 81.000. Kalau yang ini tabel bisa dibacakan. Siap yang mulia. Tabel kami anggap bacakan. Setuju ya? Oke, yang siap yang mulia. dilewatin aja dianggap dibacakan. Siap yang mulia. Tabel kami anggap bacakan. Bahwa sejak tahun 2015 PT Timah Tbk tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat, namun penampungan biji timah hasil penambangan ilegal dalam wilayah IUP PT Timah Tbk, meskipun mengetahui bahwa penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah tidak diperbolehkan. Namun PT Timah Tbk menyepakati untuk membeli timah hasil penambangan ilegal tersebut dengan membuat dan melaksanakan program kerjasama mitra jasa penambangan agar dapat membeli biji timah dari penambang ilegal. Kerjasama PT Timah Tbk dengan mitra jasa penambangan atau pemilik IUJP hanya untuk kegiatan jasa penambangan kepada PT Timah. Namun dalam pelaksanaannya PT Timah Tbk memberikan kesempatan kepada mitra jasa penambangan pemilik IUJP untuk membeli biji timah dari penambang ilegal dan juga melakukan penambangan sendiri di wilayah IUP PT Timah Tbk. Adapun perusahaan mitra jasa pertambangan pemilik IUJP yang bekerjasama dengan PT Timah sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 ada sebagai berikut. Kami anggap bacakan. Perusahaan mitra jasa pertambangan tersebut masing-masing memiliki izin usaha jasa pertambangan atau IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dari hasil evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan mitra jasa pertambangan atau pemilik IUJP pada tahun 2015, pembayaran didasarkan pada akumulasi biaya jasa tambang, biasa jasa manajemen proporsional produksi, dan jasa manajemen overproduksi dikurangi perhitungan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Akan tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, pembayaran oleh PT Timah didasarkan pada jumlah biji timah yang dihasilkan penambang disesuaikan dengan harga pasar timah pada saat transaksi dilakukan yang dicatatkan seolah-olah sebagai pembayaran imbal biaya usaha jasa. Bahwa terdapat beberapa mitra jasa pertambangan atau pemilik IUJP yang tidak menjual hasil konsentrat biji timah yang berkadar high grade kepada PT Timah, melainkan dijual pada kolektor-kolektor yang selanjutnya kolektor tersebut menjual biji timah ke smelter swasta di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu terdapat banyak penambangan ilegal di dalam wilayah IUP PT Timah yang kemudian hasil penambangan ilegal tersebut dijual ke smelter swasta di antaranya PT Refine Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binastosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, dan PT Menara Cipta Mulia yang mengakibatkan tidak tercapainya target produksi di PT Timah. Bahwa program kemitraan jasa pertambangan antara PT Timah Tbk dengan mitra jasa pertambangan pemilik IUJP sejak 2015 sampai dengan 2022 merupakan rekayasa PT Timah untuk melegalisasi penambangan walaupun pembelian biji timah dari pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk sehingga mengakibatkan terjadi pengeluaran PT Timah Tbk yang tidak seharusnya sebesar 10.389.91.224.913 rupiah. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk bersama-sama Mokhtar Riza Pahlepi Tabrani
selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Emil Emindra selaku Direktur Keuangan PT Timah bersepakat untuk meningkatkan produksi biji timah dengan cara membeli dari penambang baik mitra jasa penambangan pemilik UJP maupun penambang ilegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. Untuk melegalkan kegiatan tersebut, Alwin Albar atas persetujuan dan sepengetahuan Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani meminta Ikhwan Aswardi Lubis selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Timah untuk membuat program peningkatan sisa hasil penambangan atau SHP dari lokasi tambang di IUP PT Timah Tbk. Bahwa setelah program tersebut disusun oleh Ikhwan Aswardi, selanjutnya disosialisasikan dalam acara temu produksi pada tanggal 20 Juli tahun 2017 yang dihadiri oleh Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani, Alwin Albar, Emil Emindra, serta setelah sosialisasi tersebut pada bulan Oktober 2017, kemudian diterbitkan Standar Operation Procedure atau SOP oleh Direktorat Operasi Produksi atas persetujuan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah. Selanjutnya, Alwin Albar memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan pembelian biji timah secara jemput bola, di mana pembelian dilakukan dari semua sumber dengan metode pembayaran tunai. Namun dalam pelaksanaan pembayaran tersebut mengalami kendala karena pemilik biji timah tidak bersedia menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam RAB PT Timah, melainkan berdasarkan harga pasar saat itu. Keadaan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang dari pelaksanaan di lapangan atau unit-unit PT Timah di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Alwin Albar. Selanjutnya Alwin Albar atas persetujuan Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani dan Emil Emindra memerintahkan agar pembelian tetap dilakukan sesuai dengan harga pasar timah saat transaksi, bukan berdasarkan RAB PT Timah yang telah dibuat. Bahwa untuk melaksanakan program pembelian langsung biji timah dari penambang ilegal dengan sistem jemput bola tersebut mewajibkan karyawan yang berada di bawah Alwin Albar selaku Direktur Operasional dan Produksi PT Timah Tbk untuk mendatangi penambang ilegal yang melakukan kegiatan penambangan sisa-sisa hasil penambangan atau melimbang di lokasi tambang di wilayah IUP PT Timah yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi PT Timah Tbk dengan cara membayar upah kerja dari para pelimbang tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya, PT Timah Tbk membeli biji timah kadar rendah dengan harga kadar tinggi yang ditambang oleh penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah, di mana penentuan tonase biji timah yang dibeli menggunakan metode kaleng susu tanpa uji laboratorium. Bahwa walaupun Alwin Albar memerintahkan untuk melakukan pembelian biji timah sesuai dengan harga biji timah pada saat transaksi, akan tetapi tidak seluruh penambang yang melakukan penambangan secara ilegal di wilayah IUP PT Timah menjual hasil biji timah penambangan ke PT Timah, sehingga dalam rapat evaluasi di bulan Januari 2018, Alwin Albar atas pengetahuan Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani memerintahkan Ikhwan Aswandi dan Dudi Hatari untuk membuat instruksi yang ditujukan kepada Divisi Pengamanan dan Unit Produksi PT Timah agar melakukan pengamanan biji timah dari penambangan SHP tanpa izin yang berada di wilayah IUP PT Timah, yang selanjutnya perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Ikhwan Aswardi dan Dudi Hatari dengan membuat instruksi nomor 030 yang ditandatangani oleh Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani pada tanggal 7 Februari 2018 tentang pelaksanaan pengamanan aset cadangan biji timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Bahwa dalam pelaksanaan instruksi nomor 030 tanggal 7 Februari 2018 terjadi perbedaan antara konsep awal pembuatan program pengamanan tersebut, di mana pengamanan aset tidak hanya dilakukan pada penambang ilegal SHP, namun juga dilakukan terhadap kolektor-kolektor yang membeli biji timah dari penambang ilegal dari wilayah IUP PT Timah Tbk. Dalam pelaksanaan instruksi tersebut dimanfaatkan oleh Emil Emindra dan Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani untuk melakukan pembelian biji timah dari penambang ilegal melalui Tetian Wahyudi, namun dikarenakan terdapat pelarangan pembelian biji timah secara langsung dari penambang ilegal atau perorangan, Emil Emindra bersama Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani dan Tetian Wahyudi kemudian mendirikan CP Salsabila utama untuk membeli biji timah dari penambang ilegal atau perorangan di wilayah IUP PT Timah. Untuk selanjutnya, biji timah tersebut dibeli oleh PT Timah. Adapun atas pembelian biji timah dari CP Salsabila utama PT Timah Tbk mengeluarkan uang sebesar Rp986.799.408.690.
bahwa selain adanya pengiriman dan pembelian biji timah yang didapat dari para penambang ilegal atau perorangan di wilayah IUP PT Timah melalui CV Salsabila Utama, terdapat juga pembelian biji timah ilegal melalui perusahaan-perusahaan lainnya, diantaranya CV Indo Metal Asia, CV Korporasi Karyawan Mitra Mandiri atau KKMM. Untuk melegalkan kegiatan tersebut, kemudian Ahmad Hasbani saat menjabat Kepala Unit Penambangan Darat Bangka atau UPDP maupun saat menjabat Kepala Unit Penambangan Belitung menerbitkan surat perintah kerja atau SPK borongan pengangkutan SHP atas perintah Alwin Albar. Akan tetapi perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan pengangkutan melainkan melakukan pembelian biji timah ilegal dari penambang ilegal atau perorangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. Bahwa awalnya terdakwa Harvey Muiz sudah berteman dengan Suparta sejak tahun 2014. Kemudian pada tahun 2018 terdakwa Harvey Muiz bertemu dengan Suparta dan Reza Adriansah di kantor PT Refine Bangka Tin yang beralamat di TCC Batavia, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Suparta yang sudah mengetahui bahwa terdakwa Harvey Muiz memiliki kedekatan dengan direksi PT Timah meminta untuk melakukan negosiasi sewa menyewa smelter milik PT Refine Bangka Tin dengan PT Timah Tbk. Bahwa PT Refine Bangka Tin didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris nomor 15 tanggal 16 Juli 2007 tentang Akta Pendirian PT Refine Bangka Tin yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, merupakan perusahaan yang bidang usahanya adalah pertambangan dengan modal awal pendirian perusahaan ada sebesar 200 juta rupiah dan modal yang disetor sebesar 50 juta rupiah dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Susunan pemegang saham: Suparta 73%, Suryanto 17%, Franz Muller 10%. Adapun susunan dan direksi PT Refine Bangka Tin yaitu Komisaris Anggraini, Direktur Suparta, Business Development Reza Andriansah, Departemen Operasional Agus Susanto, Kepala Teknik Tambang Roymond Fonisia. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan 2015 terjadi beberapa kali pergantian kepemilikan saham PT Refine Bangka Tin di mana sesuai dengan Akta nomor 7 tanggal 3 Agustus 2016, pemegang saham sekaligus pengendali perusahaan PT Refine Bangka Tin adalah Iwan Bitoro Chu dan Sylvia Hasan. Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan Akta nomor 7 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Refine Bangka Tin yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita Esa, susunan pengurus PT Refine Bangka Tin dialihkan kepada saudara Suparta dan istrinya yaitu Anggraini. Demikian juga dengan susunan pemegang saham mengalami perubahan sebagai berikut: Suparta 73%, Suryanto 17%, dan Franz Muller 10%. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian perusahaan yaitu melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan kegiatan PT Timah, PT Refine Bangka Tin yang merupakan perusahaan pemurnian dan pengolahan pelogaman timah tidak melakukan penambangan sendiri, akan tetapi penambangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Refine Bangka Tin, di antaranya berdasarkan izin usaha penambangan nomor 1 sampai nomor 16 kami anggap bacakan. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Suranto Wibowo Rusbani Amir Sahbana selaku Kepala Dinas ESDM atau Distamban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun selaku PLT Kepala Dinas ESDM atau Distamban Provinsi Kepulauan Belitung memberikan persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya atau RKAB PT Refine Bangka Tin pada Suranto Wibowo Rusbani Amir Sahbana mengetahui PT Refine Bangka Tin selain menambang di wilayah itu IUP PT Timah juga memiliki biji timah ilegal dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Bahwa rencana kegiatan anggaran biaya atau RKAB yang diterbitkan oleh Suranto Wibowo, Rusbani, Sufianto, Amir Sabana baik bertindak selaku Kepala Dinas ESDM Distamban Provinsi Bangka Belitung maupun selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan smelter dan afiliasinya. Akan tetapi RKAB tersebut digunakan sebagai legalisasi oleh 4 smelter lain diantaranya CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binastosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa ke PT Timah untuk pengambilan dan pengolahan biji timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.
Hal ini mengakibatkan tidak terlaksananya tata kelola pengusahaan pertambangan yang baik sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena pada kenyataannya RKAB yang telah disetujui tersebut hanya formalitas untuk mengakomodir pengambilan dan pengolahan biji timah secara ilegal di wilayah IUPT Timah. Dan Suranto Wibowo, Rusbani, serta Amin Reza Andriansyah, Tamron alias Aun, Ahmad Albani, Hasan Chi, Kyung Yung alias Buyung, Suwito Gunawan, MB Gunawan, Robert Indarto, Henry Lee, Fandi Lingga, Rosalina, Suranto Wibowo, Amir Syahbana, Rusbani alias Bani, Bambang Gatot Aryono, Mukhtar Rijab Alevi, Emil Erminda, dan Alwin Albert. Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 938.131,14 rupiah. Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TBK tahun 2015 sampai tahun 2022 nomor PE 04.03 tertanggal 28 Mei 2024 dengan rincian sebagaimana kami anggap bacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan dan uraian kami anggap bacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya dakwaan TPPU yang mulia. Dilanjutkan yang mulia. Terdakwa Harvey Muiz yang mewakili PT Refine Bangkatin atau RBT bersama-sama dengan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Tamron alias Aun, Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Suwito Gunawan selaku Beneficial Owner PT Stanindo Inti Perkasa, Robert Indarto selaku Direktur PT Sariwigona Bina Sentosa atau SBS, dan Helena selaku Beneficial Owner dan Manager Marketing PT Quantum Skyline Exchange yang masing-masing melakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari yang tidak bisa dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Money Changer PT Quantum Skyline Exchange Ruko Jalan Pluit Karangmanis 4 Romawi nomor 2A Blok 1 sampai 4 Romawi Selatan Kaufing nomor 8 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara di rumah yang beralamatkan di Jalan Gunawarma nomor 31 sampai 33 Jakarta Selatan di Plaza Marin Townhouse FRT 03 RW 001 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di kantor PT Refine Bangkatin atau RBT yang beralamat di TCC Batavia atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berupa uang. Hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TBK di Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 938.131 rupiah 14 sen dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa sejak tahun 2015 PT Timah tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat, namun menampung biji timah hasil penambangan ilegal dalam wilayah IUPT Timah TBK. Itu apa uraian dalam Siap yang mulia, langsung lanjut. Itu kayaknya ada kesamaan ya. Siap. Coba kalau saya cermati ya dari sini mulai 110 aja ya. 110 yang mulia lanjut. PPU-nya ya. Siap. 110 ke belakang. Siap. Ya? Setuju ya? Setuju ya? Iya. Oke, silakan. Mulai ini loh ya. Jadi ditransfer ke Ya, PT siap. Quantum dan selanjutnya. Siap.
bahwa mekanisme pengiriman uang seolah dana corporate social responsibility atau CSR sebesar $500 sampai $750 per ton dari masing-masing perusahaan smelter swasta dilakukan dengan cara satu, transfer atau setor tunai ke PT Quantum Skyline Exchange. Para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange antara lain rekening Bank Mandiri nomor 16800103366 sekian-sekian dan BCA nomor 160000003 sekian-sekian. Bahwa uang yang telah masuk ke rekening PT Quantum Skyline Exchange, terdakwa Harvey Muiz meminta Helena mengubah bentuk uang tersebut dari rupiah ke mata uang asing antara lain dolar Singapura dan dolar Amerika. Kemudian terdakwa Harvey Muiz meminta kepada Helena agar uang mata uang tersebut diserahkan kepada Anggreni dan Triyanti Retno Widyastuti di rumah Jalan Gunawarman nomor 3133 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya Anggreni dan Triyanti Retno Widyastuti menginformasikan terdakwa Harvey Muiz bahwa uang tersebut sudah diterima. Kemudian terdakwa Harvey Muiz mengambil uang tersebut. Mentransfer uang tersebut dari rekening PT Quantum Skyline dengan 141 sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,41 gram bermatakan 10 butir bukan berlian. 12. Menyimpan sejumlah uang dan logam mulia menggunakan safe deposit box atau SDB di Bank CIMB Niaga atas nama Sandra Dewi untuk menyimpan satu uang asing sejumlah kurang lebih $400.000. 2. Satu buah UBS Gold Bar dengan berat 3 gram fine gold 99,9 BO 35168. 3. Satu buah logam mulia fine gold 100 gram dengan nomor A 690576161. 4. Satu buah logam mulia bar dengan berat 100 gram dengan nomor GBN 0645. Satu buah logam mulia gold bar yang berada dalam box berwarna merah dengan berat 88 gram dengan nomor DOG 88048. Bahwa uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Muiz baik bersama-sama maupun berdiri sendiri dengan Suparta, Tamron, atau Aun, Suwito Gunawan, Robert Indarto seolah-olah corporate social responsibility atau CSR sebesar $500 sampai $750 per ton ditempatkan kepada Helena menggunakan sarana berupa perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange. Kemudian uang tersebut dirubah bentuk dalam rupiah ke mata uang asing antara lain dolar Singapura dan dolar Amerika. Selanjutnya uang tersebut oleh Helena diserahkan kepada terdakwa Harvey Muiz baik secara tunai maupun transfer. Kemudian terdakwa Harvey Muiz menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Suparta untuk operasional refine Bangkatin dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa Harvey Muiz untuk kepentingan pribadi. Terdakwa Harvey Muiz merupakan perbuatan menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan sehingga seolah harta kekayaan tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar terdakwa Harvey Muiz tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta 5 Agustus 2024 penuntut umum terdatangi Ardhito Muwardi. Terima kasih yang mulia. Ya. Terdakwa sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Mengerti? Mengerti yang Ya. mulia. Jadi atas surat dakwaan penuntut umum terdakwa berhak mengajukan eksepsi ya dengan penasihat hukumnya. Silakan sekarang berkonsultasi dengan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Ya. Yang akan menyampaikan siapa? Terdakwa atau penasihat hukumnya? Izin yang mulia, saya sudah mengerti tentang dakwaannya. Saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan. Coba yang keras. Agak keras sedikit deh. Sorry. Ya, Maaf yang mulia. yang keras ya. Ya. Jadi saya mengerti dakwaannya. Jika di Enggak ada suara dari luar, enggak tahu udah. Lanjut saja. Tetap fokus ya. Siap. Saya ulangi lagi yang mulia. Saya mengerti tentang dakwaannya.
Dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, yang mulia, tidak mengajukan eksepsi. Itu ya. Oke ya. Tidak mengajukan eksepsi berarti dilanjutkan dengan pembuktian dari penuntut umum ya. Saya tanyakan ke penuntut umum, ada berapa saksi di berita acara? Total saksi 168 yang mulia. 168 ya. Jadi nanti saksi tidak harus dihadirkan ya. Coba nanti dipilih lah ya. Ya. Yang sama keterangannya nggak usah dihadirkan ya. Untuk sampel saja seperti itu ya. Jadi kita rencana nanti sidang 2 kali seminggu. Oke ya. Kita akan sidangkan seminggu 2 kali ya. Hari Senin dan Kamis ya. Saya tanyakan ke penuntut umum, apakah siap Senin ini atau Kamis depan kita mulai? Bukan Senin ini ya. Untuk yang pertama hari Mohon Kamis izin depan. yang mulia, kami minta waktu untuk memanggil saksi Kamis depan yang mulia. Kamis depan ya. Siap. Itu ya. Itu ya. Ada yang disampaikan dari penuntut umum? Cukup majelis. Cukup ya. Izin yang mulia, jika boleh tahu Kamis minggu depan itu di tanggal berapa? Kamis depannya? Depan tanggal 22. Tanggal 22 ya? Ya, mulai 22 kita. Iya. Mengingat berkas ini kami juga harus baca. Yang mulia, apakah bisa diundur sampai Senin 2 minggu ke depannya yang mulia? Oh jangan ya. Makanya tadi saya kalau bisa Senin depan, tapi nggak mungkin kan. Untuk pemanggilan saksi kan diperlukan waktu. Jadi kita jalan tengah, kita hari Kamis mulai. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya yang mulia mohon izin untuk timeline pembuktiannya kira-kira ini akan berapa lama sehingga kami juga bisa mengetahui dan bisa menyiapkan waktu untuk juga melakukan persiapan pembuktian dari sisi kami yang mulia. Ya udah nanti kan kita kasih kesempatan ke penuntut umum dulu ya. Yang jelas kita akan berikan hak untuk terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan pembuktian untuk saksi maupun ahli yang meringankan atau apalah seperti itu. Ya. Siap yang mulia. Kita tunggu dulu penuntut umum. Tapi yang jelas kita akan kasih waktu kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan bukti juga. Seperti itu. Baik yang mulia. Ya. Baik yang mulia. Nanti kita ikutin dulu ya dari penuntut umum dulu ya. Seperti itu penuntut umum. Untuk hari Kamis nanti ya tanggal 22 rencana mau mengajukan berapa saksi? 5 saksi yang mulia. 5 saksi ya. Oke, seperti itu. Cukup dari penuntut umum? Cukup yang mulia. Cukup ya. Jadi sidang selanjutnya ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 ya. Kita pagi ya, jam 10 pagi kita mulai dengan acara saksi dari penuntut umum. Terdakwa kembali ke tahanan, sidang ditutup. Jangan maju, jangan maju, jangan maju. Awas roboh lagi nanti pagernya. Nggak bisa ya. Mas Muiz kok nggak ngajuin eksepsi? Mas kok nggak ngajuin eksepsi, Mas? Awas. Yo, tertib yuk.